Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap setiap kami. Bapa, ajar setiap kami, agar kami boleh terus berserah kepadamu, dan terus mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Berkati setiap kami, haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Kehendak-Mu lah yang jadi. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dalam New English Translation berkata, Therefore produce fruit that proves your repentance. Sebenarnya, siapakah yang bertanggung jawab atas pertobatan pada diri manusia? Tuhan atau kita sendiri? Jika Tuhan yang bertanggung jawab, lalu mengapa Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Markus 1 ayat yang ke-15 demikian? Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kata bertobatlah merupakan satu kata perintah. Namun kata perintah ini datang dari mulut Tuhan sendiri. Sama seperti ketika Dia berkata, diam, tenanglah, kepada angin ribut seperti yang dijelaskan dalam Markus 4 ayat yang ke-38 sampai yang ke-39. Demikian. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Pertanyaannya, jika pernyataan Tuhan Yesus ketika Dia berkata, bertobatlah, merupakan kata perintah, sama seperti ketika Dia berkata, diam, tenanglah, kepada angin ribut. Kenapa kata perintah Tuhan itu pasti terjadi bagi angin, air, dan ombak badai, sedangkan tidak selalu berlaku dan terjadi bagi manusia? Bukankah perkataan itu keluar dari mulut Tuhan yang sama? Perbedaannya adalah, pada manusia ada kehendak bebas atau pilihan, sedangkan pada angin, air, dan ombak badai, mereka tidak memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas pada manusia inilah yang seringkali menghancurkan rencana dan tujuan Tuhan di dalam hidup manusia. Jadi dengan demikian, pertobatan itu adalah perintah dan rencana Tuhan, berasal dari Tuhan sendiri. Dia mengajarkan berbagai cara untuk mengusik dan mengajar hati kita untuk bertobat. Dia bahkan membantu kita lewat pekerjaan Roh Kudus untuk mengingatkan kita, meneguhkan, dan melaksanakan firman-Nya. Namun, taat atau tidak, itu bagian kita. Itulah sebabnya, belajarlah selalu untuk berkata dan berlaku seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, beri aku hati yang taat. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Amin. Jesus loves you, and so do I.